Dia percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan lebih banyak lagi pemain-pemain musik. That's one of my prayers. Dan itulah doa saya. And last night, this place was full of people practicing music. Dan tadi malam tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang ingin latihan musik. And we're looking forward to some new music tonight. Dan untuk nanti malam juga kita akan melihat musik-musik yang lain. And if you have a special song you want to sing for New Year's Eve, let us know. Dan jemaat, kalau kamu ingin menyanyikan lagu pada saat nanti penyambutan di malam tahun baru, tolong beritahukan kepada pastor. How many people are looking forward to 2026? Berapa orang kita menanti-nantikan di tahun 2026? Amen. Anybody got some resolutions, New Year's resolutions? Apakah di antara kita sudah punya resolusi atau hal yang ingin kita capai di tahun 2026? You don't have to confess them, right? Kamu tidak perlu mengakuinya sekarang. Maybe some things we're going to stop doing and some things we're going to start doing. Jadi mungkin ada sesuatu hal, sebagian hal yang ingin kita hentikan di tahun 2026, tetapi ada juga hal-hal baru yang ingin kita mulai. Amen. I think New Year's resolutions are a good idea. Dan saya rasa resolusi di 2026 adalah ide yang sangat baik. Because sometimes we need change. Karena kita pun butuh perubahan. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amen? Is it only me that needs change? Atau hanya saya saja yang ingin berubah? And I believe God has deliberately arranged it that just like we have day and night, we have a new year. Dan saya rasa Tuhan dengan sengaja bahwa Dia juga mengatur hal ini, sama halnya seperti siang dengan malam. Because when the sun rises in the morning, Karena pada saat matahari naik di pagi hari, it's a brand new day. itu adalah permulaan atau hari yang baru. Do you like watching sunrises? Apakah kamu suka melihat matahari terbit? The sunrise is a picture of hope, isn't it? Jadi matahari terbit ini adalah gambaran dari pengharapan. You can just forget about the mistakes of yesterday, Kamu bisa melupakan segala kesalahan yang telah kamu perbuat di kemarin, and you can look forward to a brand new day. dan akhirnya kamu bisa menemukan permulaan yang baru. And the same is true when we start a new year. Dan juga sama halnya pada saat kita memulai tahun baru. It's a real reference point. We can say, okay, I'm going to make some decisions. Jadi ini akan menjadi titik acuan dan kita akan mengatakan, oke, aku akan membuat keputusan yang baru. Amen. One of our kids sent us a photo of how they've cleaned up their kitchen cupboard and it's now so clean. Jadi anak kami ada yang mengirimkan foto yang dimana mereka membersihkan peralatan di dapur dan itu begitu sangat bersih. Because obviously their New Year's resolution is, I'm going to clean up the house starting with the kitchen cupboard. Dan karena mereka memiliki resolusi, mereka bilang, oh, saya akan membersihkan semua rumah ini, tetapi akan memulainya dari dapur. Amen. Let's read from the Word of God. Jadi mari kita baca dari firman Tuhan. Amen. Now, this is a couple of translations. Let's read from the New King James. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Amen. Let's think about what the Word of God is saying. Jadi mari kita pikirkan sejenak apa sih yang dikatakan melalui firman ini. Firstly, it talks about the seasons of life. Jadi yang pertama yang dibahas di sana adalah tentang musim kehidupan. Amen. And in the first verse 22, it's talking about the mercy. We need the mercy of God. Jadi terkhususnya di ayat 22 di sana dikatakan bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Why do we need the mercy of God? Kenapa kita memerlukan kasih karunia Tuhan? Because we make mistakes. Karena kita semua melakukan kesalahan. That's part of life. Dan itu adalah bagian dari hidup. If we never made mistakes, we would not need mercy. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup, artinya kita tidak butuh kasih karunia Tuhan. We need to understand that mistakes are part of life. Jadi kita harus memahami di sini bahwa kesalahan itu adalah bagian dari hidup. They are part of learning. Jadi juga bagian dari pembelajaran. We don't try to make mistakes. Kita tidak berusaha untuk melakukan We're kesalahan. not planning to make mistakes. Kita juga tidak berencana untuk melakukan kesalahan. Is anybody planning to make mistakes in 2026? Apakah ada orang di sini berencana ingin melakukan kesalahan saat kamu memulai 2026? Is that written in your diary? Apakah itu kamu tuliskan di diary January kamu? the 1st.
make some mistakes today. Begitu 1 Januari langsung buat kesalahan. December the 31st, make more mistakes. Di 31 Desember buat lebih banyak lagi We don't kesalahan. plan them. Tentu kita tidak merencanakan But the melakukannya. reality is life includes making mistakes. Tetapi realitasnya, kenyataannya bahwa di dalam hidup itu bagian dari kesalahan. And that's why we need the mercy of God. Oleh karena itu kita butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. How about you? How about 2025? Did you make some mistakes? Bagaimana dengan kamu di 2025? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? I think if you didn't make mistakes, you probably didn't do anything. Jadi kalau kamu mengaku tidak melakukan kesalahan apapun di 2025, artinya kamu nggak melakukan apapun di Some people 2025. try to avoid making mistakes by doing nothing. Jadi sebagian orang mereka berusaha menghindari untuk tidak melakukan kesalahan dengan tidak melakukan apapun. That's the biggest mistake right there. Tetapi itulah kesalahan besarnya justru. Amen. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau kamu gagal untuk merencanakan, maka kamu gagallah di dalam hal itu. Think about who in the Bible was a great success. Jadi coba kita pikirkan siapa sih tokoh di dalam Alkitab yang meraih kesuksesan besar. Apart from Jesus, okay, obviously Selain Jesus was daripada a success. Yesus, tentu Yesus dia sukses besar. But Selain dia. what other normal mortal human was a success? Jadi siapa lagi manusia yang lain yang memiliki tubuh jasmani yang juga mengalami kesuksesan besar dalam sejarah hidupnya? Stephen. David was a success. Daud, dia mengalami kesuksesan. Anybody else? Who Ada was, lagi yang who was lain? a success? Randy. Yusuf. Yusuf was a success. Very Juga- good. Dia Anybody sukses else? dalam hidupnya sangat bagus. Ada lagi yang lain? Paulus. Paulus was, yeah, definitely a success. Ya, Anybody Paulus else? juga dia sangat sukses. Ada lagi yang lain? Tokoh dalam Alkitab? Anybody think Moses was a success? Musa? Moses led 2 million people out of Egypt. Jadi Musa dia menuntun 2.000 orang Israel keluar dari Mesir. 2 juta. 2 juta orang keluar dari Mesir. That's fairly successful. Tentu itu adalah sebuah kesuksesan yang luar Okay. biasa. Somebody said David, Dan ada sebagian orang bilang Daud. but David and Moses have this in common. Tetapi kita melihat antara Daud dan juga Musa ada kesamaan di antara mereka. They both murdered people. Kedua-duanya pernah membunuh orang. We would probably see their ministry as successful, Dan kalau kita memang melihat secara garis besar dari pelayanan mereka, mereka orang yang sangat sukses. but murdering people is a mistake, Tetapi kalau kita lihat kembali bahwa membunuh orang itu adalah sebuah kesalahan. right? Benar. I wonder how many people murdering people was one of your mistakes in 2025. I don't think so. Jadi saya rasa setiap di antara kita bahwa membunuh adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Tidak ada orang berpikir bahwa itu hal yang buruk. My point is, even the most gifted people make mistakes. Dan intinya yang di sini mau saya sampaikan adalah bahkan orang yang paling berkarunia sekalipun pasti melakukan kesalahan. David and Moses needed the mercy of God. Jadi Daud dan juga Musa, kedua orang ini butuh belas kasihan dari Tuhan. Amen. You and I need the mercy of God. Kamu dan saya, kita butuh belas kasih dari Tuhan. And the good news we have this morning is His mercy is new every morning. Dan kabar baiknya pagi hari ini melalui ayat bacaan ini kita melihat bahwa belas kasihan Tuhan itu adalah selalu baru tiap hari. Not just at the beginning of the year, January the 1st. Bukan hanya saja pada saat di permulaan awal tahun di 1 Januari Can you 2026. imagine what life would be like if you only got forgiven once a year on January the 1st? Jadi bisakah kamu bayangkan bagaimana hidup itu kalau kamu hanya mengalami pengampunan itu hanya satu kali saja, hanya di awal tahun saja. So your sins build up all year. Jadi dengan demikian, dengan kata lain bahwa di hari yang lain bahwa kamu akan menumpuk dosamu. By December we'd be kind of walking like this. Oh man, my sins are getting so heavy. Jadi sehingga saat kita akan menjalani dari Januari sampai ke Desember, kemudian kita akan letih memikul semua kesalahan. But the Bible says His mercies are fresh every morning. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa belas atau rahmatnya Tuhan selalu baru setiap pagi. This doesn't mean we make the excuse and just go, oh, well, then I don't even have to try then. I can just depend upon the grace of God. Jadi bukan bermakna juga kita menjadi sepele dengan firman ini dan mengatakan, oh enggak apa-apalah saya lakukan, saya akan bergantung kepada kasih karunia Tuhan saja. The Bible says in Hebrews that we come
boldly before the throne of grace to receive grace and mercy. Dan di dalam Ibrani di sana dikatakan bahwa kita dengan berani kita bisa datang ke hadapan Tuhan untuk menerima kasih karunia dan juga rahmat Tuhan. That's one reason I pray every day. Itu jugalah alasannya kenapa saya berdoa setiap I pagi. need the mercy of God. Saya butuh belas kasih dari How Tuhan. about you? Bagaimana dengan Do kamu? you need the grace of God? Butuhkah kamu belas kasih dari Tuhan itu? Amen. I need help to process life, Jadi ini akan membantu kita untuk memproses hidup itu. including mistakes. Termasuk juga kesalahan yang kita I lakukan. want to do better next year than I did this year. Jadi kita akan bisa mengatakan saya akan melakukan hal yang lebih baik di tahun baru yang akan datang dibandingkan tahun ini. And because of that, I need the mercy of God. Dan oleh karena itu saya butuh belas kasih dari The Tuhan. good news we have in the Bible Dan kabar baiknya yang kita lihat dalam Alkitab is God is also interested in this process. bahwa Tuhan dia sendiri dia sangat tertarik di dalam proses He ini. is in the process of teaching and instructing us. Jadi dia juga di dalam proses pengajaran kepada kita dan juga untuk menuntun kita. Through our mistakes. Yaitu melalui dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. That's why you shouldn't be afraid of mistakes. Jadi karena itulah kita tidak perlu takut kalau kita melakukan kesalahan. Your mistakes can be your friends. They can be your allies if you learn from them. Jadi kesalahan itu pun bisa menjadi teman bagi kamu, itu menjadi alat kalau kamu bisa memahami dan mengerti atau belajar dari kesalahan Our itu. confidence is not that we are perfect. Bahwa kepercayaan diri kita bukan dikarenakan karena kita sempurna. We studied that in the Bible school this morning. Dan kita belajar hal itu di dalam pendalaman Alkitab tadi pagi. Our faith is in Jesus. Bahwa iman kita adalah di dalam Not Yesus. in that we are perfect people, that we always make every right decision. Bukan dikarenakan bahwa kita adalah orang yang sempurna dan kita senantiasa melakukan keputusan yang benar. When you believe in Jesus Karena kita percaya di dalam Yesus and the Word of God, dan juga firman Tuhan, you are saying, God, I believe that you're able to redeem my mistakes. jadi artinya bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup menebus atau menghidupkan diriku dari kesalahan yang pernah I'm not kulakukan. perfect. Saya tidak sempurna You're not perfect. dan jemaat tidak sempurna, But God is going to use my mistakes to educate me. tetapi Tuhan akan melakukan melalui kesalahan kita itu akan mendidik kita. I'm going to grow wiser. Dan kita akan bertumbuh jauh lebih berhikmat. I'm going to be more fruitful. Saya akan lebih menghasilkan buah-buah. Amen. God's promise in His Word, He's going to revive, He's going to rebuild you. Dan Tuhan juga berjanji melalui firman-Nya bahwa Dia akan membangun kembali kita. Let's say, for example, you really made a lot of serious mistakes. Jadi mari kita umpamakan kita ini melakukan kesalahan yang begitu sangat serius. We already saw David and Moses murdered people. That's a serious mistake. Kita juga melihat seperti Daud dan juga Musa, mereka membunuh orang, itu adalah kesalahan yang sangat serius. Maybe you come to the end of the year and you think, oh, this year was a disaster. Dan kamu pada saat datang di akhir tahun dan kamu melihat, oh, semua yang saya lakukan adalah sebuah bencana besar. I have failed financially. Saya gagal di dalam keuangan I saya. have failed in my relationships. Saya gagal di dalam hubungan-hubungan I saya. have failed spiritually. I failed God. Saya gagal di dalam kerohanian saya gagal di dalam mengenal Tuhan. And you are completely flat. Dan kamu benar-benar datar saja. Your battery is completely habis. Jadi ya seperti bateraimu habis. Okay, this is what God says Tapi inilah yang Tuhan in katakan Habakkuk 3:2. di dalam Habakuk 3 ayat 2. The prophet says, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds. Lord, repeat them in our day. In our time make them known. In wrath remember mercy. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Yeah, I think I made a mistake. I took the wrong translation. In the NIV it says, revive your work in the midst of the years. Jadi mungkin di sini penerjemahannya salah. Secara umumnya di sana dikatakan bahwa bangkitkanlah kembali pekerjaanmu di dalam tahun-tahunku.
God, the prophet is calling out, God, revive your work in my life. Jadi Nabi mengatakan bahwa dia bilang, Tuhan bangkitkan kembali pekerjaanmu di dalam hidupku. Does anybody here want God to revive his work in your life this year? Jadi adakah orang di tempat ini yang ingin supaya Tuhan membangkitkan kembali pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu di tahun baru nanti? Does anybody want a new start? Apakah ada orang di sini yang ingin memiliki permulaan yang baru? You see, this is written from a perspective when you've completely failed. Jadi kita melihat di sini perspektif atau pola pandang di saat kamu mengalami sepenuhnya kegagalan. We sing that song which was written by David, create in me a clean heart. Dan kita juga melihat lagu yang ditulis oleh Daud, di sana dikatakan jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. That was written after David committed adultery and murder. Dan itu dituliskan oleh Daud setelah dia terlibat di dalam perzinahan dan juga pembunuhan. But he believed that God was able to restore him and help him. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dia kembali dan juga menghidupkan dia kembali. God created me a clean heart, renew a right spirit within me. Dan dia mengatakan kembali di sana, jadikanlah hatiku tahir dan berikan aku roh yang baru. You see, sometimes we think God is like us. Jadi kamu tahu bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu sama halnya seperti kita manusia. One of our brothers was sharing an honest testimony yesterday. Dan kemarin salah satu dari saudara kita, dia membagikan kesaksian yang sangat murni dari And hidupnya. he's saying, look, this is how things work in my culture. Dan dia bilang bahwa saya rasa ini adalah kebudayaan di dalam suku saya. He says, if people make a mistake, Jadi dia bilang kalau orang melakukan you kesalahan, forgive them once or twice, kamu akan mengampuni mereka sekali atau dua but if they kali. do it again, Tapi kalau orang itu melakukan kembali that's it. dan selesai sudah. Cut off, Jadi kita putus hubungan. eject, delete. Tolak, hapus orang itu dari sukunya. And he's saying, well, maybe that's not really the grace of God, is it? Jadi saya bilang kalau kita pikirkan bahwa bukan seperti itulah yang namanya belas kasih atau rahmat dari We Tuhan. think God is like that. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kita pikir Tuhan seperti And we itu. just made one too many mistakes this year. Dan mungkin di dalam tahun ini kita melakukan 1, 2, 3 kesalahan besar. And God cannot revive us. Dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup menghidupkan kita We know kembali. God resurrects the dead, but this is too hard. Kita tahu bahwa Tuhan telah dibangkitkan dari maut, tetapi kita berpikir untuk memperbaiki hidup kita terlalu sukar bagi I Tuhan. want to tell you a story about a man that made mistakes. Jadi saya akan tahu kamu sebuah kisah di mana seseorang melakukan kesalahan. Who would like to have a car like this? Siapa yang suka motornya seperti ini? All right? This car's got a few problems. Jadi ini akan menjadi masalah, demikian juga dengan mobilnya. Do you know who created that car? Tahukah kamu siapa yang menciptakan mobil ini? Henry Ford. Yaitu Henry Ford. Okay, Henry Ford is a famous engineer. Jadi Henry Ford ini adalah seorang engineering yang sangat terkenal. He started developing the motor car in the 19th century, I think it was around 1880s or around 1890. Jadi di sanalah di abad 17 dia mulai menciptakan mobil Ford ini, kalau nggak salah di tahun 1970-an. 1870-an. Yeah, 1890, sekitar ya 1890. And so so he had a dream, he had a vision. Jadi dia memiliki mimpi, dia punya visi, But he failed a lot of times. tetapi untuk menggapai mimpi itu banyak kegagalan yang dia temui. Amen. He was making the cars very expensive. Jadi dia menciptakan mobil yang begitu sangat mahal. Nobody could afford them. Dan bahkan gak ada orang yang sanggup untuk membelinya. He would make them looking flash or looking luxurious, but they couldn't handle the rough roads. Dan kemudian dia menciptakan mobil yang kelihatannya begitu sangat mewah, tetapi nggak bisa melalui medan yang sangat berbatu-batu atau yang keras. How many would like to be riding around on that on the streets of Bali, right? Jadi berapa orang kita ingin mengendarai seperti beca ini kalau di Bali? He made many mistakes. Jadi dia mau melakukan banyak kesalahan. He was actually a brilliant engineer, Sebenarnya dia adalah seorang ahli mesin yang sangat luar biasa pintarnya. but a very bad businessman. Tetapi dia sangat buruk dalam hal berbisnis. Amen.
And so, but he had a vision. He wanted to create a vehicle that could survive the long trips and that everybody could afford. Dan kemudian, tetapi dia memiliki mimpi bahwa dia suatu hari nanti akan bisa menciptakan sebuah kendaraan atau mobil yang bisa dipakai dalam perjalanan jauh dan juga bisa dibeli semua kalangan. But he failed many times. Tetapi dia gagal banyak kali untuk And mewujudkannya. this is a famous statement from Henry Ford. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat terkenal yang diberikan oleh Henry Ford. Failure is not the end. Bahwa dia bilang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari In segalanya. fact, failure is an opportunity to start again more intelligently. Tetapi dia bilang bahwa kegagalan bukanlah akhir segalanya. Ini adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Do you know what we can do with all of the mistakes of 2025? Kamu tahukah apa yang bisa kita lakukan dari kesalahan yang kita buat di 2025? We can start again Kita bisa memulai kembali more intelligently. untuk lebih cerdas. How many can say amen to that? Berapa orang kita bisa bilang amin untuk hal ini? Hallelujah. So eventually Henry Ford made a very affordable motor car. Jadi akhirnya Henry Ford menciptakan mobil yang lebih modern seperti yang kita lihat di layar ini. The Model T Ford. Jadi Model T. yang model T Ford. Amen. And so how many like that price? $590. Well, I think I can afford one of them. Jadi kalau kita melihat harga di situ hanya sekitar $590. Saya Amen. rasa semua orang sanggup belinya. That was his goal. He wanted to make a car that every American could afford. Jadi itulah mimpi besarnya dia, tujuannya ingin menciptakan kendaraan yang bisa dibeli oleh semua masyarakat Amerika. What our text is saying Jadi apa ya yang dikatakan atau ujiannya di sini? is not only is the new year an opportunity to start again, Bahwa bukan hanya dengan di tahun baru kita bisa memulai kembali, but actually every day. tetapi sesungguhnya setiap hari kita So bisa. the point is not that we should wait until January the 1st until we make any changes, only make changes once a year. That's not the point. Jadi intinya adalah bukan hanya kita menanti di awal tahun baru atau 1 Januari dan di sana salah kita membuat keputusan yang baru. Bukan seperti itu. In fact, it's saying that every day the mercies of God are fresh. Tetapi dikatakan melalui ayat bacaan kita bahwa setiap hari rahmat Tuhan itu baru. God is wanting to teach us something. We can grow every day. Yang dimana Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang baru kepada kita dan kita sehingga bertumbuh setiap hari. Thank God for sleep. Dan terima kasih kepada Tuhan karena kita diberi tidur. Sleep is an opportunity to reboot. Jadi saat-saat tidur atau istirahat itu adalah artinya kita menambah lagi kekuatan. Amen. Do you know semangat it is kita. reboot, like you reboot your phone, reboot your laptop? Jadi sama halnya seperti kamu mengecas kembali handphonemu atau juga laptopmu. It's actually more than recharging. You know, when you got lots of problems, your phone is glitching, it's not working properly, and so all you need to do is restart it. Jadi lebih dari hanya sekedar mengecas kembali alat-alat elektronik kita itu pada saat handphone kita ataupun laptop kita udah mulai berkedip-kedip. Jadi bukannya sekedar kita cas tapi kita harus restart lagi, kita matikan dulu, How many hidupkan kembali. ever had a problem on your phone and you think, what's wrong with my phone? It's dying. Then you restart it and all the problems are over. Jadi mungkin kamu juga pernah melihat handphonemu bermasalah dan mati sama sekali dan kamu berpikir apa yang masalah dengan handphone ini dan kemudian kamu restart lagi, hidupkan kembali, semua masalah selesai. All right? Has anybody ever had that Pernahkah kamu experience? mengalami hal seperti itu? That's what God's saying. Every day can be like that. Dan itulah yang ingin Tuhan sampaikan bahwa setiap hari kita bisa diperbaharui Because of the mercies of God. oleh dikarenakan oleh kasih karunia Tuhan. And when you understand that, Dan pada saat kamu memahami hal it ini, helps you to process your own failures, your own weaknesses, your own mistakes. jadi ini akan membantu kamu untuk mengatasi semua kegagalan kamu, kesalahan kamu, dan juga kelemahan kamu. Because sometimes we find it difficult to process our own weaknesses. Karena kadang-kadang sangat sukar rasanya bagi kita untuk melihat atau untuk mengatasi kelemahan kita. There are people
people here, it's like there's something always whispering in your heart and mind, you're a failure. Jadi sama halnya seperti seseorang yang selalu membisikkan kepada kamu tentang kesalahan dan juga kegagalan Look kamu. at that mistake. Lihat kembali kesalahan yang kamu How can lakukan. God use you? Bagaimana mungkin bisa Tuhan menggunakan Yeah, kamu you kembali? failed in this last year. Kamu telah gagal bahkan di tahun lalu. This is why God speaks these words to us. Itulah alasannya kenapa Tuhan memberikan firman ini kepada He's kita. saying, I can reboot you, I can recharge you, I can revive you. Jadi Tuhan dengan kata lain mengatakan bahwa aku bisa memberikan kamu, mengecas kamu kembali, menghidupkan kamu kembali, dan memulai sesuatu yang baru dengan kamu I want to kembali. finish with a couple of verses Dan saya akan mengakhirinya dengan beberapa ayat bacaan that dari you firman, can put your faith in this. sehingga kamu bisa menaruhkan iman percayamu terhadap ayat ini. Even on the worst day of your life, Bahkan sekalipun di hal-hal atau di masa-masa terburuk dalam hidupmu, when nothing's been working for you, yang dimana kelihatannya nggak ada satu hal pun yang kelihatannya baik-baik atau bekerja dengan this baik. is where you can put your faith. Jadi kamu bisa menaruhkan hal ini di dalam imanmu melalui ayat bacaan ini. Paul says in Philippians, Dan Paulus mengatakan di dalam Filipi, being confident of this, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, that he that began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. This is real confidence. Jadi ini adalah keyakinan diri yang sangat luar biasa. Yeah, it's not confidence in yourself. Bukan keyakinan di dalam diri kamu sendiri, It's confidence in God that he is faithful to complete the work he began. tetapi keyakinanmu di dalam Kristus Yesus atau di dalam Tuhan bahwa Dia sanggup menyelesaikan pekerjaan yang telah Dia taruhkan dalam hidupmu. Let's think of it this way. Jadi mari kita pikirkan hal ini. If you are here this morning, it's because God intended you to be here. Kalau kamu ada di tempat ini pagi hari ini karena Tuhan menginginkan kamu supaya kamu berada di sini pagi ini. God has called you. Tuhanlah yang memanggil kamu. Amen. Amin. So if that's true, how many people have been called by God? Jadi jikalau itu adalah hal benarnya, berapa orang kita percaya bahwa kita semua dipanggil oleh Raise your Tuhan? hand if you believe God has called you. Angkat tanganmu jika kamu percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kamu. All right, don't be shy. Jangan Raise your malu, hand. angkat Okay. tanganmu. So every hand should be lifted Jadi seharusnya setiap tangan diangkat. because God's called you and he's called you to salvation. Dan karena Tuhanlah yang memanggil kamu dan Dia juga lah memanggil kamu kepada keselamatan. And so the Bible simply saying if God called you, then God's going to complete the work. He's going to see you through. Jadi Alkitab mengatakan kalau Tuhanlah yang memanggilmu, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidupmu. He doesn't do a half job. Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaannya setengah-setengah. Isn't that good news? Ini adalah yang membuat hal ini menjadi kabar baik. That means we can just throw off all of those anxieties which say, oh, God's going to leave me like this. And, you know, I'm not going to end well. Jadi oleh karena itu kita bisa meninggalkan semua rasa kecemasan di dalam hati kita yang mengatakan bahwa oh aku akan berakhir seperti ini, Tuhan tidak akan menolongku. God is going to help you. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan akan menolong kamu. And not only that, but God is going to make you fruitful. Dan bukan hanya itu saja, bahkan Tuhan berjanji Dia akan membuat kamu berbuah-buah. Even those mistakes. Bahkan sekalipun masih ada kesalahan di This is what sana. Henry Ford was saying. Dan sama halnya seperti yang Henry Ford katakan. All of his success in producing the motor car was because he was willing to try again and again and learn from his mistake. Dan akhirnya kita melihat bahwa Henry Ford ini akhirnya bisa menghasilkan sebuah kendaraan yang sangat baik. Oh, dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan dan akhirnya mencapai yang terbaik. These are the words of Jesus. Dan ini adalah perkataan dari Yesus. And he speaks them to you Dan Dia menunjukkan atau mengatakannya kepada kamu specifically. secara spesifik. He calls you by name. Dia memanggil kamu dengan nama And kamu. it says, you did not choose me, but I chose you and appointed you. You may go so that you may go and bear fruit, fruit that will last. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu akan tetap.
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. That's God's plan. Itulah rencana Tuhan. God's plan for you is that you would end well, Jadi rencana Tuhan adalah supaya kamu mengakhirinya dengan baik, that your life would be fruitful, sehingga hidupmu akan menghasilkan buah-buah. you would be a blessing to others. Kamu akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. And He's brought you into a church where this process can actually be developed and accelerate. Dan Tuhan membawa kamu ke dalam gereja, akhirnya di dalam proses itu kamu bisa dibangkitkan dan juga akhirnya menggapai tingkatan yang Tuhan inginkan Amen. dalam hidupmu. I thank God for church, Jadi saya bersyukur kepada Tuhan atas gerejanya, that we can be surrounded by brothers and sisters who pray for us, love us, and support us. yang dimana kita bisa berada di tengah-tengah saudara dan saudari kita yang bisa mendukung kita, berdoa bagi kita, dan juga menguatkan kita. People don't expect us to be perfect. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang harus sempurna. We understand this is a process. Dan karena kita paham proses atau perjalanannya, And in that process, God is going to make each one of us fruitful. dan di dalam proses itu, di dalam perjalanannya, Tuhan akan membuat setiap daripada kita akan menghasilkan buah-buah. I'm looking forward to 2026. Saya menanti-nantikan untuk tahun 2026. Amen. We've got some great things happening. Ada begitu banyak hal-hal yang akan terjadi di We've 2026. got pastors coming from Australia. Dan kita punya pastor-pastor yang akan datang dari Australia. Some of them bringing teams with them. Sebagian diantaranya akan membawa tim bersama dengan mereka. You're going to meet a lot of other young people who are excited for God. Dan kamu akan bertemu dengan banyak anak-anak muda yang mereka sangat bersemangat bagi Tuhan, pekerjaan Amen. Tuhan. We're going to be doing some evangelizing together. Dan kita juga akan melakukan penginjilan bersama-sama We're dengan going to see mereka. more people saved. Dan kita akan melihat lebih banyak lagi orang-orang diselamatkan. I'm praying we're going to see some weddings. Dan saya juga berdoa bahwa di tahun 2026 akan ada pernikahan-pernikahan. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Who wants to see more people wedding? More Siapa ingin weddings? melihat lebih banyak lagi pernikahan Praise 2026? God. It could be you. Dan bisa saja itu adalah kamu. Hallelujah. I'm praying. Listen, I'm praying for at least 4 weddings in Dengarkan, 2026. saya berdoa setidaknya ada 4 pernikahan yang akan terjadi di sini di 2026. How many believe that's possible? Berapa orang kita percaya bahwa itu sanggup terjadi, bisa People are terjadi. going to be set free from being a single. Hallelujah. Jadi orang-orang yang akan memisahkan diri dari menjadi bujang lagi atau Amen. kesendirian. That's the next step after salvation, by the way. Dan itu adalah langkah selanjutnya setelah keselamatan. Set free from sin and then being set free from being single. Dipisahkan dari dosa, kemudian dipisahkan dari bujang lagi. Okay, being single is not a sin, but okay. You still need to be set free. Jadi walaupun kita tahu sendirian atau masih single itu bukan dosa, tetapi tetap harus janganlah lagi lama-lama bersendirian. Amen. I'm encouraged because many young people here in the church are wanting to be involved in ministry. Dan saya sungguh sangat terkesan bahwa banyak anak-anak muda di gereja ini mereka ingin terlibat di dalam pelayanan. Amen. Wanting to start the singles club, the English club. Dan sebagian ada di antara mereka ingin memulainya di dalam klub bahasa Inggris. Amen. There's people wanting to be involved in, amen, we've been talking about Bible study groups or Comcel. Dan kemudian ada yang lain mengatakan akan memulai yang namanya komsel atau belajar Alkitab di rumah-rumah. God is going to raise up preachers. Dan Tuhan juga tentu akan membangkitkan lebih banyak lagi pengkhotbah-pengkhotbah. And He's doing all of this. In the process, we still make mistakes. Dan kamu tahu bahwa di dalam semua proses yang kita lakukan tadi itu, tentu kita masih akan melakukan namanya But kesalahan. that's the process of learning. Tetapi dari proses itu justru kita bisa belajar. I made some horrible mistakes. Saya dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat I remember luar biasa. the second time I preached an altar call. Jadi saya masih mengingat ketika saya berkhotbah yang kedua di dalam panggilan altar, I wanted to give up right then, saya ingin berhenti atau menyerah pada saat itu. but I didn't. Tetapi tidak saya lakukan. Amen. Don't give up. Jadi artinya jangan langsung menyerah. I believe God is going to raise up out of this church fruitful people. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang bahkan dari gereja ini yang akan menghasilkan buah-buah. Because that's what He promised. Karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Do you believe God can make you fruitful?
Kamu percayakah bahwa manusia bisa membuat kamu berbuah-buah? How many believe God can make you fruitful? Tetapi berapa orang kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kita menghasilkan buah-buah? Do we believe what Jesus is saying? Percayakah kita apa yang dikatakan oleh ayat Alkitab ini? Turn to the person next to you. Jadi coba lihat orang di sekitarmu. God is going to make them God is going to make you fruitful. Jadi katakan kepada orang di sebelahmu, Tuhan akan membuatmu berbuah-buah. Katakan. Do that. Lakukan sekarang. Kepada orang di Hallelujah. sebelahmu katakan, Tuhan akan membuatmu berbuah-buah. Amen. 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 Turn to the person behind you. Dan juga berbaliklah ke belakang, lihat orang di belakangmu atau di depanmu. God is going to make you fruitful. God gonna make you fruitful, Pastor. Yeah. Hallelujah. Haleluya. It's true. Ini sangat nyata, benar. This is not just positive speak. This is what God promises. Jadi ini bukan hanya sekedar perkataan-perkataan yang positif, tetapi Tuhan bilang Dia akan memenuhi janjinya. God has given you a dream and He's going to help you fulfill it. Jadi Tuhan membuatmu memiliki mimpi-mimpi dan Tuhan akan menolong kamu untuk mencapai mimpi itu. Our confidence is not even in our program. Jadi juga keyakinan kita bukan terhadap program atau rencana-rencana yang kita punya. Thank God for all these preachers that are coming, the teams. That's wonderful. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pengkhotbah dan juga tim yang beserta dengan mereka datang ke sini, itu sangat luar biasa. But my confidence is in God's word. Tetapi keyakinan kita adalah terhadap firman Tuhan. It's true for me, it's true for you. Ini benar bagi saya dan benar juga bagi kamu. Amen. God's going to give us a new start. Dan Tuhan akan memberikan kita permulaan yang baru. Amen. His Amen. mercies are fresh every morning. Bahwa rahmat Tuhan adalah senantiasa baru setiap hari. Great is His faithfulness. Dan kesetiaan Tuhan sangat luar biasa. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala kita. Amen.